Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Nafisa, NRP 5026221035 dari Departemen Sistem Informasi tahun 2022. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dalam jual beli. Nah, apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah sistem, dan yang kedua adalah informasi. Sistem itu sendiri adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Kalau informasi adalah sekumpulan data atau informasi fakta yang telah diolah yang akhirnya disebut dengan informasi. Nah, jadi sistem informasi itu adalah penggabungan antara manusia dengan teknologi untuk dapat mendistribusikan suatu informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sistem informasi terdapat empat mekanisme. Yang pertama adalah input. Input adalah proses pengumpulan data mentah yang akan diolah. Dalam jual beli online, yang termasuk dalam bagian input adalah memasukkan data nama, nomor, alamat, serta data barang yang kita beli. Selanjutnya adalah proses, yang merupakan bagian dari bagian input dan output, yaitu berupa pengolahan data yang telah diinputkan dan akhirnya menjadi output. Dalam proses jual beli, proses ini berupa melakukan pembayaran dan klik submit atau check out. Kemudian, pembeli menunggu barang dikirimkan dan dapat dilacak keberadaan barang tersebut. Mekanisme yang terakhir adalah output, yang artinya hasil dari proses data yang telah diolah dan disajikan berupa informasi atau tujuan. Di dalam jual beli ini, output berupa penerimaan invoice atau struk untuk pembeli dan penerimaan barang yang telah dibeli. Kemudian ada feedback. Feedback adalah informasi berupa respon atau umpan balik untuk dapat mengubah input ataupun proses. Sebagai pembeli, kita dapat memberikan feedback atau umpan balik berupa evaluasi kepada penjual. Misalnya, pembeli tidak puas akan barang yang ia terima karena tidak sesuai dengan gambar yang ada pada postingan toko tersebut. Jadi, pembeli dapat mengungkapkan rasa ketidakpuasannya itu kepada penjual. Lalu, apa aja sih komponen sistem itu? Terdapat empat komponen sistem informasi. Yang pertama adalah software. Software itu sendiri yaitu data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Dalam jual beli berupa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan sejenisnya. Kemudian terdapat hardware, yaitu jenis komponen yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Contohnya adalah handphone, laptop, komputer, dan sejenisnya. Selanjutnya terdapat user. User adalah pengguna dari hardware tersebut. Dan kemudian ada data, yang artinya sekumpulan keterangan ataupun fakta yang diperoleh melalui pengamatan ataupun juga pencarian yang berdasarkan sumber-sumber tertentu. Berikut adalah mekanisme jual beli online. Yang pertama adalah memilih e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya. Kemudian kita dapat memilih barang. Jika sudah yakin dengan barang yang kita pilih, kita dapat melakukan pembayaran melalui e-wallet ataupun dapat melakukan pembayaran secara langsung saat barang sudah datang. Kemudian, kita dapat memilih jasa pengantar barang dan akan menunggu barang dikirimkan hingga akhirnya kita menerima barang tersebut. Baik, di sini aku akan menjelaskan langsung bagaimana cara melakukan mekanisme jual beli secara online.
Yang pertama kita memilih e-commerce, kemudian kita memasukkan deskripsi barang yang ingin kita beli, dan memilih barang yang sekiranya cocok dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memilih barang. Kemudian masukkan ke keranjang. Jika dirasa sudah cocok, kita dapat memasukkan nama pembeli, nomor, dan alamat yang dituju, dan pastikan data tersebut benar. Nah, disitulah merupakan bagian dari input. Selanjutnya adalah bagian proses, yaitu berupa melakukan pembayaran dan mengklik buat pesanan ataupun check out. Kemudian kita pastikan apakah pesanan kita sudah terdata atau belum. Dan kemudian kita dapat melakukan pelacakan barang yang kita beli, yang akhirnya kita dapat menunggu barang tersebut sampai di tangan kita dan menerima struk pembelian atau invoice. Nah, yang terakhir, tahap tersebut dikatakan sebagai output. Baik, begitulah adalah penjelasan dari saya mengenai sistem informasi dalam jual beli online. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.